Hai, kita Eke Debbie, Eke Elman RT Limba dari Studio Paris. Elman Go, Debbie dan Elman bergol. Hai, ketumbar lagi di Elman Go. Akika Sendora sekarang karena si Elman lagi sibuk ya say. Desi lagi suntingan di tempurung lainnya. Jadi Eka Sendora aja deh. Nastar kita mawar ketumbar sama seorang bintang tamu. Fashion designer senior. Dia juga sibuk di kementerian ya. Ada urusan apa deh pokoknya KDRT lah, perkosaan lah, kayak gitu-gitu. Pokoknya dia sibuk sama urusan gitu, say. Nah, nanti kita ngobras ya sama Desi. Jangan lupa tetap di Elman Gold dan kita harus sekarang adin di Tawa Teras Cafe. Yuk. Samuel Watimena, apa sih kabarnya? Aku mesti jawabnya apa? Bayem. Oh bayem gitu. Kabarnya bayem gitu. Jadi Samuel Watimena ini ya seorang fashion designer senior. Jadi kita akan ngobras-ngobras sama Desi mengenai dunia fashion. Oke. Sambil diminum loh, say. Oke. Ya minum apa, say? Passion fruit ice apa gitu. Oh, oke. Eke mash kiwi, say. Oh, kiwi di mash ya. Asam. Oke, Sam. Ya. Kita udah lama nih berkecimpung di dunia modeling. Fashion. Dunia fashion. Eke di modelingnya, Ye sebagai fashion designer. Nah sekarang Eke mau cerita dulu dari awal dulu waktu Ye lagi merintis karir menjadi seorang fashion designer. Ye lahir besar di Jakarta. Lahir besar Jakarta. Terus? Jadi istilahnya Ambon Kart. Ambon Kart. Sama-sama Ambon Kart. Ambon Kart. Nah waktu Ye mulai karir, apakah Ye udah terpikir untuk menggeluti dunia fashion atau enggak? Atau gimana cerita? Enggak sama sekali. Jadi dari kecil tuh saya suka gambar ya, saya suka gambar dari kecil. Jadi kalau di gereja pun kan bukan ikut Sunday school ya, jadi ikut di gereja utama kan lama ya. Sunday school tuh sekolah minggu. Sekolah minggu. Kan kalau gereja lama, jadi aku tuh selalu gambar. Nah, terus suatu waktu tahun 79 itu ada pengumuman di majalah Gadis mengenai lomba fashion. Lomba fashion. Nah, di situ diumumkannya siapa mau itu jadi fashion designer. Oke deh, perancang mode gitu ya, lomba perancang mode. Oke. Di lembaran Gadis sebelumnya itu ada pemberitaan mengenai Guru Soekarno Putra pentas yang pertama. Oke. Ya, itu kan dengan perempuan pakai konde tapi anak muda bulu-bulu glam banget gitu ya. Itu buat saya waktu itu yang SMA itu very attractive. Nah, pas di lembaran berikutnya ada lomba, terus saya tahu saya suka gambar, ikut lomba. Oke. Gitu kan? Iya. Terus buka lagi ada berita mengenai sekatenan di Jogja. Ya. Lalu itu apa tuh? acara tradisional di Jogja. Ya, Oke. Sekatenan. Iya. Nah, terus pada waktu ngisi formulir, dibilang harus ada tema. Tema apaan ya? Oh, tema mungkin judul dari, ya udah, sekatenan aja, masukin. Terus bikin konsep desain. Bikin konsep desain apaan? Kan nggak pernah tahu ya. Jadi otodidak ya sebetulnya. Otodidak banget. Oke. Nah, cuman waktu itu lalu tema sekatenan, bikin konsep desain tuh gimana? Ya, yang namanya konsep desain tuh apa? Oh, mungkin konsep harus ada konsep. Jadi ini ngarang sendiri semuanya tuh, persepsi sendiri. Iya. Akhirnya bikin gaya perempuan berkebaya, cowok konsep surjan, ya konsep berbeskap, tapi dirubah-rubah sedikit, tanpa pengetahuan fashion at all. Oke. Udah lalu dikirim. Tapi yang memotivasi adalah pagelaran guru dan acara sekatenan. Oke. Nah, pagelaran guru tuh waktu itu berarti Suara Mardika. Suara Mardika yang pertama. Iya. Ya, yang Nana Krit dan segala macam gitu.
Terus pas udah gitu kan udah kirim aja ke majalah Gadis, nggak tahu kan bagaimana. Suatu waktu setelah lewat sebulan datang surat. Surat itu dari majalah Gadis. Pas aku buka, Anda masuk sebagai salah satu finalis. Oke. Hah? Aduh itu senangnya, Dep, seneng banget gitu ya masuk finalis. Sudah akhirnya diundang, ketemu di situ yang jadi finalis juga Korika Stubi, Cosi Latu, kemudian Anna Rufaida almarhumah gitu ya, macam-macam deh orang. Dan mayoritas itu semua sekolah fashion. Kalau nggak seni rupa ITB, ya belum ada divisi fashion, tapi sekolah art itu. Cosi dari sekolah fashion di London, Cory sekolah fashion di London, Harold juga sekolah fashion di London. Coba. Backgroundnya semuanya fashion. Oke, cuma Ye sendiri. Itu sendiri. Ya, itu darah Ambonnya itu yang bikin berani mati ya, say. Terus. Berani mati, gitu kan? Terus karena nggak pernah punya sekolah fashion, jadi nggak minder. Jadi nggak minder karena nggak tahu juga emang harusnya bagaimana. Iya. Jadi ya mulai aja dengan apa yang ada di kreativitas apa yang ada aja, gitu kan. Terus harus bikin kan koleksinya. Nggak paham bikinnya, orang nggak ngerti pola, nggak bisa jahit. Bener-bener zero. Cuman tahu gambar aja. Tahu gambar aja dan konsep. Gambar aku bagus. Dan sekarang nih kalau 40 years after, saya ngerasa oh ya memang dari dulu tuh aku konsep kuat. Ya, dari dulu aku konsep kuat ternyata. Karena sekarang nih kalau bantu-bantuin temen bikin event, bikin apa, my concept is strong. Jadi selalu ada kayak filosofinya, selalu ada reasonnya gitu loh ya. Nah terus waktu disuruh bikin nih, ada sedihnya berarti nih. Aku ceritain nih, sedihnya terkait nih ya. Jadi waktu pas mulai bikin, aku dapat penjahitnya Ida Royani. Dikenalin belum pernah kenal, namanya Maudi. Ya, terus aku jahit di dia. Jadi Maudi tanya karena dia udah penjahit senior. Jadi ini gini, maksudnya gini. Oh iya maksudnya itu. Jadi akhirnya terpancing sama dia ya. Jadi koleksinya. Lalu waktu udah penjurian, make it short ya. Waktu udah mau penjurian, sebelum baju ini dibikin deh. Sebelum baju ini dibikin, aku bilang kan sama my parents, bokap bilang kita seneng kamu jadi finalis, tapi mau biayain pembuatan enam sampelnya ini siapa? Produksinya ini. Coba. Nah kalau nggak dibikin, gue nggak bisa ikut. Iya dong. Sementara dia udah finalis. My parents itu dari keluarga yang menengah ke bawah, yang di perbatasan ke bawahnya ini deh ya. Cuman memang karena we are a happy family, itu kita anggap sebagai dinamika bukan problems. I have to find a solution kan. Solusi satu-satunya ngomong ke Venina. Ya Tante Pia, saya tuh ingin sekali ikut, tapi saya nggak punya biaya. Keterbatasan, nggak punya biaya. At that time antara sedih dengan you have to be realistic. Your parents cannot afford it. Nah itu mungkin ada sedihnya aja, tapi saya melihatnya itu sebagai cambuk. Motivasi. Bahwa kalau kita berhadapan dengan sesuatu itu bukan berarti akhir dari cerita. Akhirnya Femina bilang, oke deh kita sponsorin, tapi baju semua milik kita. Karena mereka mungkin mengambil sikap seperti itu karena emang berarti potensial. Ada potensi, banget. Gitu kan, ada potensi kan gitu ya. Nah akhirnya aku seneng dong gitu kan. Jadi mereka biayain, mereka biayain. Nanti buat saya pada waktu itu nggak ada masalah, orang bisnisnya belum punya, belum punya. Jadi akhirnya dibiayain. Ikutlah si anak SMA Bulungan ini. Dan anak SMA Bulungan, SMA 9 itu SMA yang terkenal berantem, SMA yang terkenal tuh suka ngabur apa segala macam. And I'm part of it. Dari yang mungkin buat ngabur. yang belum tahu ya, zaman generasi kita dulu SMA tuh yang terkenal tuh SMA 6 Bulungan, 9, 11 Bulungan itu bagian selatan. Bener. Dan gitu. 9 ini rebelliousnya gitu. Jadi rambut saya waktu itu juga keribu, celana yang ketatbit gitu. Jadi anak-anak SMA 9 juga, halo perancang mode. Oh gitu. Terus ikut lomba,
Jadi ya desain tuh 6 enam koleksi itu 6 koleksi bikin itu. baju sampai jadi. Penjurian oleh Iwan Tirta, Iya. oleh Prayudi, Aureo Alonso, Iya. Almarhum semua tuh ya. almarhum semua Iya, betul iya, ya. iya. Terus penjurian waktu pengumuman Dep, Iya. ya jadi udah show lalu pengumuman karena bajunya it's not mine Iya. yang dikoleksi. Iya. Jadi waktu saya udah show, Iya. saya tuh di jalan ke pintu keluar Oh. di Borobudur Hotel di Iya, iya. Flores Ballroom. Jadi ya pikir udah deh ya, Ya udah show kan. tuh baju bukan gue, jadi gue Iya. nggak perlu bawa pulang baju Iya, ya. Iya. Udah jalan Iya. ke pintu keluar. Iya. Taunya diumumin pemenang juara 1 sekatenan. Aku cuma dengar sekatenan, tapi kenapa ya sekatenan disebut? Orang Majalah Woda ngejar-ngejar ke pintu Iya, masuk. Samuel, kamu jadi juara. Oh ya, juara apa? Jadi juara ini, katanya. Kamu juara 1. Oh iya, Jadi ya juara 1. jadi juara 1 Lomba perancang mode. tahun 1979. Nah, astaga nggak tuh coba. Berarti ya bagus dong desainnya. Nah, tunggu, sebelum itu waktu Ye terus udah dapat oke kamu bikin aja, pokoknya kita yang biayain. Ye mengeluarkan seluruh imajinasi Ye atau mengalir gitu aja atau Ye kesulitan? Nggak kesulitan sama sekali karena dasarnya konsepnya kan saya it's from me, genuinely from me. Iya. Dan ternyata kalau memang kerja dengan hati, Iya. orang tuh terasa vibrasinya. Iya, Jadi vibe-nya. akhirnya dan dari dulu saya tuh termasuk orang kritis. Iya. Dari dulu karena Iya. itu dari rumah ya begitu Iya. dibiasakan. Iya. Ya jadi waktu saya udah menang, sesudah turun, Iya. kita ada kayak after show lah di tempatnya Bu Pia. Iya, iya. Saya nanya sama juri-jurinya, nanya sama Prayudi, nanya sama Iwan Tirta. Iya. Pak Iwan, saya tuh kenapa sih menang? Iya. Ya, Mas Prayudi, saya tuh kenapa sih menang? Saya tuh nanya, Ya pengen tahu di mana Di mana sih gue menang? saya menang. Karena bicara bahan dibandingin Cosi dan lain-lain bahan gua, dia pakai bahan itu, gitu loh kesannya, ya kan? Ya minim lah, semuanya serba minim lah. Iya, Karena iya. my knowledge mengenai material juga praktis nggak ada. Iya, iya. Tapi kalau di toko bahan aku tahu ini, ya bahannya bukan ini, gitu. Itu semua by feeling kan? By feeling. By feeling. Jadi mereka juga justru bilang, di kamu terasa genuine. Oh, oke. Gitu, genuine. Iya, Walaupun belum sempurna, karena Iya. mungkin kalau pilihan bahannya Yang beda, lain mungkin lagi itu bisa lebih. Gitu. Tapi ada hal yang seru. Iya. Sesudah kejadian itu, Iya. tahun berikutnya nih, Iya. saya mesti show kan, show Iya. tunggal sebagai Iya. pemenang bikin show tunggal. Iya, iya. Itu temanya fire, ya Oke. api. Pakai topi-topi gede, Iya. ya konsepnya dari rotan. Iya. Karena dulu orang tua saya itu langganan Maghrib sama Libel, Iya, majalah iya. Belanda Majalah yang Belanda. suka ada laporan fashion. Iya, iya, Kan dulu iya. kita nggak punya info Iya. apapun. Nah di situ kan suka ada kalau summer tuh perempuan-perempuan pakai topi lebar, Iya, ya iya, kayak iya. sekarang Edo suka pakai topi lebar Iya, gitu ya. iya, iya. Pada masa itu kan topi itu nggak ada, belinya Iya, di iya. mana? Pesen dari luar gitu nggak mungkin, di sini nggak ada. Bikin dari tukang rotan bikin kursi. Jadi pas selesai show yang namanya Tingkan Runtur ya Juwita itu ini nggak ada yang lebih berat ya topi. kayak ngangkat kursi loh di kepala. Oh iya. Bener-bener alas kursi rotan. Dibikin topi, dilapisin kain gitu kan? Enggak, asli Nggak rotan-rotannya. tahu Debbie, nggak pernah lihat yang namanya topi bundar itu juga saya tuh di Jakarta nggak pernah lihat. Mungkin Cosi karena tinggal di London dan lain-lain, dia ngerti lah summer hat itu kayak apa. Iya, 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 iya. Kesok summer hat. Iya, iya. Oh tapi artinya ya begitu udah menang, akhirnya ya komitmen ya, komitmen di dunia di bidang fashion karena ya pasti ada sukanya deh, ada. Nah sebelumnya kan dapat tiket ke Paris. Menang nih hadiahnya. Tiket ke Paris, menang Iya, hadiah iya, menang. iya. Suruh berangkat sendiri karena Mbak Pia Alisabana, kemudian Irma Hadi Surya, Iya. Kopi Darsono, Iya. itu semua rombongan udah berangkat dulu. Iya, iya. Ini Jadi semuanya si apa namanya? desainer terus itu ya. Desainer sama gitu. Minum dulu ya. redaktur sambil minum. Redaktur dari waktu itu majalah yang terkenal Femina dan Gadis. Oke. Berangkat ke Paris Iya, iya. si anak desa ini, anak kota Jakarta berangkat ke Paris sendiri, belum pernah keluar negeri seumur umur. Oke. Ya, Berangkat sama belum mereka. pernah naik pesawat.
belum pernah naik pesawat. Iya, iya, iya. Itu Berang- SMA tuh ya? SMA Iya, kelas iya. 3. Berangkat ke Paris. Iya. Ada ini antara norak tapi ya oke lah, nggak apa-apa, Iya. perlu diceritain. Iya dong, iya dong. Karena di dalam pesawat ini kan udah cek gitu ya. Iya, iya. Terus udah di dalam perjalanan apa pakai ini Safety kan belt. safety belt. Heeh. Kamu pipis. Ah, Nggak ngerti cara buka. buka safety beltnya. Nggak ngerti, Debbie. Aku udah makin mau pipis, kok nggak ada yang buka gitu. Heeh. Dan nggak mau tanya kan, Iya, gengsi, iya, iya. malu kan, Iya, iya. tahuan kampungan Iya, gitu. iya. Kok ya di sebelah gitu, dia gitu, tek gitu, terus dia berdiri. Oh, terus gue raba-raba, nggak ngeliat kan gitu. Tek, oh lepas. Oh gitu. Pertama kali naik pesawat. Pertama kali ya, naik Say. pesawat langsung Paris, Bo. Iya, Cus, iya, langsung iya. Paris. Iya, iya, iya. Terus bawa kopernya, Iya. nggak pernah traveling dong. Iya, Jadi iya. koper yang biasa bokap gue pakai bawa ke Jogja. Iya, iya, Ya, iya, karena iya. bokap kan di Kementerian Kesehatan. Jadi Iya, iya. travelingnya dalam negeri gitu Iya, kan. iya. Bawa koper itu, Dep. Sampai di Charles de Gaulle. Heeh. Yang kayak itu apa namanya, airportnya tuh Ya, kayak airportnya, itu ya, heboh sekali. Prancis. Mungkin karena ngelihat gua nih kucul gondrong hitam, dia pikir ini siapa nih orang yang disuruh buka koper itu. Heeh. Begini loh di ininya, Dibukanya. bukanya. Aduh, gua ngumpulinnya lagi untuk tutup Pasti balik sambil ya. sedih hati dong, sambil ih kenapa sih gitu kan, ih, kenapa dibongkar-bongkar sih gitu kan. Nah, terus naik bis dong. Heeh. Dari airport naik bis ke tengah kota, pusat kota. Heeh. Karena aku boleh nginep di tempatnya Cita Yunus. Iya, Itu iya. ada salah satu desainer Iya, juga. Iya, iya. Itu dengan itu turun di tengah kota gitu ya, udah kayak Madonna gitu. Terus Turun di tengah kota, nggak tahu apa-apa. Si Cita tuh cuman ngomong by phone aja. Lo ke sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Cuman kalau anak muda ya, kayaknya nyangkutnya cepet. cepet, nyarinya cepet. Carinya cepet. Oke. Dan for your information, Iya. koper yang lokal tersebut tidak ada rodanya pada waktu itu. Jadi ye, 2 koper. gotong gitu saya. Jalan-jalan nyari ini. Nah, cuman ada jeleknya, Heeh. ada negatifnya. Kalau menurut saya nih Iya, ya, iya, iya. kalau kita masuk secara otodidak, Ya, terus kita tidak membina dengan pendidikan, ya, jadi itu kan sifatnya semuanya impulsif, betul. ya. Karena tadinya saya tuh suka psikolog, Ya, mau ya. jadi psikolog, Sebenarnya. gitu, ya, sebenarnya. Ya, ya. Tapi karena menang, liputan pers begitu besar, Ya. karena belum ada tuh, kan generasi fashion tuh sebelumnya belum ada. Belum ada generasi Itu yang ada tuh fashion Poppy Darsono, Iya. yang udah lebih dulu, Iwan Tirta. tapi Iya. yang ditelorkan dari lomba tuh tidak ada. Nggak ada. Jadi Nah, it's me, start from me. start from you. Jadi liputan media itu, Iya. media Malaysia, media Jepang, media Belanda, media itu gede sekali. Jadi melahirkanlah Nah. perancang-perancang. Nah, tapi desain. si otodidak ini Iya. hanyutlah dengan popularitas itu. Oke. Lalu tidak merasa pendidikan perlu. Jadi males belajar. lupakanlah psikologi karena gua terkenal. Oke. Nah, itu jeleknya. Iya, ya, iya, itu iya. jeleknya kalau ikut lomba kita tidak dipersiapkan. Iya, iya. Jadi gede kepala. Iya, iya, Ya. iya. iya. Tapi bukan itu sebuah penyesalan. Iya. Tapi kalau sekarang saya ditanya, anak-anak fashion sebaiknya sekolah dulu atau otodidak? Bisa otodidak. Tapi kalau punya biaya, punya kesempatan, sekolah, belajar. Kenapa? Karena Nah. kalau di sekolah itu beruntun kita diajarnya. Oke. Kalau otodidak kita udah sampai sini, padahal yang ini kita yang ini bolong. yang lain nggak tahu. Kita mesti balik lagi ke sini sampai sini, ternyata masih ada yang karena kita ngacak kan. Tapi Belajarnya akhirnya ya ngacak. mempelajari nggak? Oh, pelajarin. Akhirnya Nggak ya pelajarin. karena Ya udah nyampe komitmen sini. tadi. Oh, oke. Jadi saya ngerasa oke, kalau gitu sekarang saya udah nggak mungkin jadi psikolog. Iya. Then I have to learn. Nah, energinya harus kuat kalau otodidak. Maksudnya Intensitas kita untuk memenuhi niatan kita itu harus kuat, deh. fokusnya. Harus. Karena kalau kita nggak mau belajar, ya kita lewat. Saya bukan nyombongin diri, Iya. tapi kalau after 42 years
I am still After here. 42 years still here. Still here. And as a fashion designer, Iya, walaupun udah karir lainnya juga saya jalani. Iya, iya. Kayak sekarang kan saya staf Sekarang khusus ini- Menteri Heeh. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Staf khusus menteri. Oke. Sebelumnya saya staf khusus Menteri Koperasi dan UMKM. Oke, tetap ya. Kan di gitu dunia. kan? Iya, iya. Jadi masuk di bidang birokrat. Kan Oke, begitu? Oke. Jadi dan dia juga mendandani ibu-ibu negara ya kalau nggak salah. Iya, gitu. Ah, Nah, oke. tapi kalau dalam bidang-bidang ini, yang saat ini nih Kementerian Pemberdayaan Perempuan urusan aku tuh dengan KDRT, penjualan perempuan, anak-anak laki disodomi, perempuan itu, pokoknya semua yang Itu begitu. Seperti bidang itu. Ye saat Bidang ini. aku saat ini. Dari semua yang disebutin yang paling tinggi yang mana presentasinya? Oh sama, Semuanya sama? Dan sebenarnya mungkin hal ini di masa-masa yang lalu juga terjadi, Dep. Iya, iya. Cuman di saat ini orang dare to talk. Iya. Mereka berani bicara. Kenapa? Karena pemerintah terlihat kepeduliannya Iya. dan menangani kepedulian tersebut. Oke. Jadi merekanya berani terbuka. Iya. Ya, jadi sepertinya kasusnya banyak dan Iya. memang kasusnya banyak sekali. Jadi my breakfast sekarang itu bukan hanya juices and sandwiches. My breakfast adalah news mengenai perkosaan, KDRT dan lain-lain. Oh, Begitu. udah ada solusi nyata belum? Sam? Oh banyak Udah sekali, banyak ya? banyak sekali yang telah dilakukan oleh kementerian ya. Iya. Tapi namanya itu juga problematik sosial yang akan terus ada. Oke. Ya, iya. jadi kita menemukan solusi dan jalan keluar. Iya. Tapi ini semua adalah ongoing proses. Iya. Segala sesuatunya ongoing. Jadi Ye sekarang masih melakukan dunia fashion Ye atau masih Kan, tetap masih. masih. Dan kalau dibilang saya pernah jadi juri di acara dangdut for 3 years in a row, gitu ya. Jadi seragam saya ngerjakan, gitu kan. Film saya mengerjakan. Saya Film tuh pernah apa wardrobe-nya? Apa Wardrobe film. Wardrobe film. Film apa sih? Naga Bonar jadi 2. Tenggelamnya kapal Van der Weyck. Tenggelamnya gitu. kapal Van der Weyck itu berarti agak Belanda. Belanda Jadi gitu Ye kan. mesti cari Referensi. referensi. Nah, yang terakhir itu adalah filmnya dari Hamka. Tapi belum beredar. Oh, oke. Film mengenai Buya Hamka. Oh. Itu belum beredar. Jadi kesibukan Ye masih itu sekarang fashion designer. Fashion designer. Apa tadi di kementerian? Staf khusus menteri. Staf khusus menteri sama apa lagi? Konseptor untuk program-program event. Ya, yang ada hubungannya dengan budaya. Jadi itu bisa untuk Kemenparekraf, Iya. bisa untuk kementerian-kementerian, bisa untuk produk gitu. Oke, biasa cucok ya say. Oke, sekarang Eka mau nanya nih, cucok loh. Tapi emang bener Sam, mendingan kita aktif terus ya. Walaupun di usia kita ini lebih baik kita aktif karena itu yang bikin kita tetap bersemangat. Betul. Dan kebetulan kita juga masih punya ide-ide yang perlu kita salurkan. Dan udah terstimulasi kan kita ya. Terstimulasi, benar banget. Terstimulasi. Nah terus Sam, Eka mau nanya yang lagi tren nih sekarang ini belakangan lagi viral banget. Ini ada kaitan sama dunia fashion nih. Citayam Fashion Week. Menurut Ye sebagai fashion design gimana desain? Gini, saya menyetujui atau meyakini bahwa kebudayaan itu harus berkembang. Ya, Kebudayaan itu harus bergerak, ya, tidak boleh stagnan. ya. Nah, Kebudayaan. Ya, kebudayaan. Nah, ini adalah bagian dari pergerakan Ya, kebudayaan tersebut. ya. Ya, dan hal seperti yang ada di Citayam Fashion Week, Ya. sebetulnya kita juga punya era-era itu, eranya punk rock, ya, eranya 60s, eranya 70s. Ya. Nah, ini kan selalu merupakan 80s. Ini kan selalu merupakan cerminan dari ekspresi sebuah komunitas. Ya. Ya. Jadi Sosial. kalau ditanya bagaimana pendapatnya? Pendapat saya it's fine. Ya. Ya, pendapat saya it's fine. Ya. Lalu kalau dibilang tapi bahwanya sekarang banyak yang existing atau models ya pada turun ke sana. Ya. Itu untuk hal tersebut saya tidak mau berkomentar secara spesifik. Ya. Tapi menurut saya kalau Dedi udah punya lahannya untuk berekspresi, do you really need this? Ya, do you really need this to do your expression at this area? Ya. Tapi kemudian kenapa juga enggak? Ya. Ya.
apa namanya halal-halal aja. Oke, Ya, oke. halal-halal aja. Ya, halal. Cuman memang kembali kalau kemudian masalah sampah Ya, yang ya. mereka hasilkan, Ya. kemudian kepedulian bahwa sekarang Covid lagi meningkat, lalu Ya. mereka as if careless mengenai keadaan tersebut. Ya. Itu saya prihatin. Ya. Tapi terhadap gagasannya, idenya, saya termasuk yang bersyukur. Oke. Karena itu membuktikan Ya. bahwa apa yang dilakukan oleh lingkungan fashion Ya. di tahun-tahun sebelumnya itu sekarang udah terlihat netes loh. Oh. Ya, udah merembes loh ke bawah Ya. sini. Ya, ya, Ya. ya. Sehingga waktu kita lihat ya mereka tanyanya celananya 20.000, ini 50.000, jaketnya minjem, ininya kan begitu ya. Ya, ya, Tapi ya. mereka mampu untuk do the styling. Ya, ya. Ya. Menurut Make saya effort lah. make an effort Ya. untuk itu. Menurut saya itu special. Ah. Ya, harus di-appreciate. Ya, Nah, ya. karena saya ini termasuk juga yang mempercayai local is the new global. Oke. When you're talking about local, you're Yeah. talking about character. Ya. Jadi kalau kita memiliki karakter, Ya. itu pasti akan menggema, menggaung. Oke. Ya. Ya. Nah, anak-anak ini menurut saya they have their character. Oke. Despite bahwa kamu suka atau enggak, itu hal lain. Heeh. Tapi mereka expressing their character. Oke. Ya. Dan saya juga orang meyakini atau menganggap jangan menseragamkan keragaman. Ya. Ya. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau anak-anak ini beragam, udah dengan gaya mereka, Ya. nggak usah kemudian dikasih pendidikan khusus bahwa anak-anak ini harus tahu yang mereka pakai ini temanya apa sih? Nggak mesti. Itu konsep-konsep yang kita yang udah lebih dulu memahami itu gitu. Ya, ya. Tapi anak-anak ini kan genuine, kembali lagi. Ya. Genuinity ini yang kita justru akan merangsang kita nih orang-orang untuk di dunia fashion. Mm-mm. Oh ya benar ya, ternyata pakai dasi nggak pakai kemeja juga lucu ya. Kan aku saya ada lihat Iya, ya, iya, iya, ada yang iya. pakai singlet lalu dia pakai dasi gitu Iya, ya. iya, iya, Nah, iya. lucu juga ya. Ya. Why not? Ya, ya, ya. Ya, kita kan udah terjebak sekali dengan aturan-aturan segala macam. Ya, ya, Gitu. ya. Jadi kalau bicara dari sisi kreativitas, Ya. I agree. Ya. Ya, kalau bicara dari kesempatan mereka berekspresi, I agree very much, Ya. very well. Ya, ya. Ya, kalau kemudian melihat dari mereka melakukannya tiap hari, I don't know. Ya, Oh. itu penting-penting banget nggak sih untuk tiap hari? Ya. Kan ini kalau nggak salah tiap hari ya, Ya. betul ya? Ya. Kalau nggak Tadinya salah- weekend. Oh tadi weekend, tapi kayaknya sekarang tiap hari deh. Aku Iya. buka tuh, Jadi ya rame terus, gitu. ya. Nah kalau kemudian bicara ngapain sih orang-orang yang biasa di butik atau sekarang ada emak-emak segala macam kan muncul ya, yang sebenarnya punya lahan di mall, mereka Ya. punya fashion week, real fashion week. Ngapain sih sebenarnya mereka muncul? Ya. Saya nggak komentar boleh atau enggak, tapi Ya. ngapain sih Ya. lo muncul di situ? Munculnya tuh dalam arti bukan hanya nonton ya, tapi juga jalan di zebra cross itu gitu. Ya, tapi kalau kemudian menanyakan why not? Ya why not? Ya. It's up to you. Ya. Ya. Jadi kan sebenarnya saya melihat hal itu sama dengan kalau kita lihat di jalan raya ya. Karena saya ini termasuk orang yang suka sekali melihat kehidupan, dinamika hidup. Dinamika. Nah, jadi kalau kita lihat di jalan raya ya, ada orang naik motor yang gerung-gerung, ya, ada mobil yang udah dari tahun 80-an, tapi mendadak kita lihat ada BMW terbaru, atau kita bisa lihat ada nowadays kita bisa lihat apa namanya Rolls Royce di Jakarta. Kan biasa aja ya, sebagai sebuah keragaman. Gitu loh, kalau saya melihatnya gitu deh. Ya, gitu cuman masalah sampah, Ya. ya, tapi kemudian saya dengar bahwa di situ nggak ada tempat sampah juga, Ya, jadi ya. it's not their fault dong, Ya, gitu kan ya. ya. Karena pendidikan mengenai itu juga mereka Ya. nggak terlalu dapet. Terus mengenai concern terhadap what is happening around us Ya, ya, bahwasanya lagi COVID lagi meningkat. Ya. Nah itu saya prihatin untuk hal tersebut. Tapi untuk kemudian bahwasanya ada yang mau memonetize kayak Mbak Im Wong mau menjadikan ini apa di apa namanya istilahnya di hak ciptakan. Itu juga it's his right. Ya, ya. Maksudnya dia harusnya kan juga melakukan research ya. Ya, ya. Sesuatu yang timbul secara spontan, apakah kalau kemudian dikukuhkan sebagai sesuatu yang ini apakah akan jalan? Ya, apakah akan jalan? I don't know. Ya, mestinya Mbak Im Wong pasti mempunyai perhitungannya karena Perhitungan. he have that business gitu. Nah kan. terus untuk lebih jauh lagi kalau perilaku para model Citayam ini sendiri menurut Ye gimana? Maksudnya yang pakai hak tinggi, cowok pakai Iya. keperempuan-perempuanan Iya, dan segala macam. iya.
Kalau menurut saya itu adalah dampak dari Kreativitas. bukan. Itu dampak dari informasi yang didapatkan dari dunia. Oke. Ya. Oke. Ya. Kalau dulu kita nggak melihat di sekitar kita gitu, karena kita nggak punya info dunia. Ya. Yang kita lihat laki pakai celana panjang biasa, normal. Kalau di daerah pakai sarung dan lain-lain. Tapi sekarang dengan info dunia, mereka bisa lihat di London ada komunitas-komunitas cowok-cowok bukan gay yang pakai high heels, Oke. pakai baju perempuan dan pegawai di kantor. Jadi karena eranya ya, era global. Era komunikasi yang begitu terbuka. Nah, komunikasi yang terbuka ini kan tidak disertai dengan knowledge mengenai etik. Betul. Di mana kita belajar knowledge etik? Iya, iya. Kita nonton TV, kita semua channel nggak ada yang memberikan knowledge mengenai etik. Iya. Ya, kita buka YouTube nggak ada yang bicara mengenai moral etik. Iya, iya, iya. Sehingga orang bikin hoax itu nggak ngerasa salah, dia ngerasa fun. Ya. Dia nggak berpikir bahwa dampaknya terhadap orang lain, terhadap keluarga, terhadap anak orang lain itu seperti apa. Iya, iya, Ya. iya. Nah ini menurut saya pengaruh global. Kalau dulu your mom bilang, Daddy nggak boleh kamu pakai gini, nggak pantas perempuan pakai gini. Dengar Kamu kita. nurut karena kamu nggak punya info lain. Nggak punya info lain. Tapi sekarang your mom bilang gitu, enggak di Australia Kata Mbak biasa, Google di nggak biasa. gitu. Gitu kan? Ya kan? Jadi don't blame it on me Iya, when I iya. don't get that knowledge from you. Iya, iya, iya. Gitu iya, ya. iya. Namanya juga perkembangan anak. They like to have a lot of things untuk mereka serap. Iya. Ya kan life is a choice kan. Iya, iya, Ya. iya. Tapi kemudian kalau choice yang begitu banyak diberikan, tidak diberikan knowledge-nya. Knowledge-nya. Iya, Ya. it's an open market. Dan kembali lagi ke ini juga ya, mental ya, yang biasanya tidak pernah istilahnya tidak pernah dikerumunin atau Iya. tidak pernah, iya kan? Iya. Terus tiba-tiba dikerumunin, terus tiba-tiba semua orang minta foto, itu berpengaruh juga ya. Kak? Sama lah dengan saya, bukti nyata Iya, iya, kan. iya, iya. Ya yang tadinya mau jadi psikolog, yang ceritanya mau gini, mau gitu, mau ganas. Tahu kesempatannya diberikan. Lupa lah. Oke. Tinggal kembali. Dilambungkan gitu Iya, kan. tinggal kembali lagi ke diri masing-masing Ke diri ya. masing-masing. Kita mau introspeksi, Iya. mau meneruskan profesi Iya, ini iya. atau enggak Nah, gitu. Tapi frankly speaking, kalau kita lihat di sekitar kita, pada saat anak-anak kita, ya, pada saat kita ajak bicara, anak-anak itu sepertinya mau menjadi ini, gitu ya. Tapi pada saat dia melihat hal lain lagi, dia berubah kan mau jadi ini. Iya, iya, iya. Apa ada orang tua kemudian yang berdialog dengan intens? Iya, iya. Waktu kamu mau jadi ini kira-kira kenapa sih? Iya, Ya, iya. kamu sekarang suka ini kira-kira kenapa sih? Kan gitu. Heeh. Sebab palitannya ntar lah dia masih berubah-ubah. Oke. Padahal kalau dari kecil, ya, ini dampak dari kerja di kementerian ini ya. Iya, iya, Padahal iya. kalau dari kecil kita juga ikut mendampingi anak tersebut dalam proses perkembangan dia. Iya. Mungkin kita juga dari kecil udah bisa mengarahkan, ya, bukan mendikte. Iya, iya. Tapi kan anak kecil nggak tahu, dia lihat ini seru, mau dia lihat ini seru, Iya, iya. Mau semuanya Mau mau, semuanya. dan bosenan. Nah. Baru nyoba ini, Nah, kalau udah berarti iya. udah bosen, pengen Nah, coba yang lain gitu. Nah, kemudian orang tua juga tidak memancing untuk kebosanan itu dikembalikan lagi, ya, istilahnya sekarang diperpanjang gitu pengetahuannya mengenai itu kan enggak Ya, ya? digali lagi. Digali pengetahuan lagi tentang- gitu loh, Dad. Jadi kalau kemudian dibilang seperti apa ya kondisi Citam dan segala macam, ini menurut saya adalah produk sosial. Produk sosial. Produk sosial. Oke. Yang Ya. kebetulan saat ini sekarang lagi digemari. Lagi sekali. digemari. Ya, kita berikan apresiasi untuk kreativitasnya Betul, lah ya. betul, betul. Oke, tinggal yang selanjutnya memang Betul. harus dibenahi sana sini, Iya, istilahnya iya, gitu. iya. Oke Sam, terus yang terakhir nih tentang dunia fashion sendiri, perbedaan dulu dan sekarang. Terus menurut Sami gimana perancang-perancang muda Indonesia saat ini? Gimana? Kayaknya udah ada yang keluar negeri, Oh, hebat, udah ada yang, hebat, betul, ya kan? betul, Menurut Sami sangat sendiri hebat. gimana? Apa Menurut- karena kesempatannya ada atau memang mereka nih saat ini jenius apa gimana? Kesempatannya ada. Yang pertama, mereka umumnya anak sekolahan. Kemudian mereka punya referensinya dunia. Ya. Lalu kalau mereka mau menggali ke dalam traditionnya dan segala macam, kesempatannya sangat luas. Aksesibilitas untuk pergi ke berbagai daerah itu sangat mudah.
berkomunikasi dengan orang daerah itu sangat mudah. Literatur mengenai berbagai kekayaan Nusantara itu juga sangat mudah. Ya. Nah, sekarang waktunya memilih. Kembali ke saya bilang tadi, local is the new global. Ya. Jadi kalau kita mau jadi pemain dunia, menurut saya gagasan dan ide bisa kita raih dari akar kebudayaan kita. Akar kebudayaan ya. Tapi untuk tidak kemudian menjadi daerah sentris atau menjadi very local, wawasan kita akan luar, itu tentunya harus kita perluas dan kemungkinan itu ada. Oke. Ya, karena sekarang juga eranya kolaborasi. Ya, kita lihat ada Gucci kolaborasi dengan Fendi, gitu ya. Versace kolaborasi dengan Fendi, ya dan lain-lainnya. Eranya sekarang itu seperti itu. Nah, kenapa era seperti itu? Karena kita berada di era digital. Ya. Saya kemarin tuh di approach dengan sebuah komunitas ya oleh sebuah perusahaan namanya Monster. Mereka tuh yang mengerjakan untuk metaverse. Ya. Kalau kita lihat di situ ya, Deb, kita udah susah untuk memahami bahwa sekarang tuh komunitas seperti itu exist. Jadi bahwa model-model yang dipakai itu udah animation semua. Animation. Udah produk animasi. Metaverse itu. Metaverse itu. Oke. Coba, ya. Jadi sekarang menurut saya jangan menutup diri karena loncatan teknologi itu begitu hebatnya. Nah, loncatan teknologi ini harus kita isi dengan apa yang kita miliki. Bisa ikut ngeloncat nggak sih? Ya. Jangan kemudian enggak, saya kalau batik ya harus hanya dipakai di Indonesia, nggak bisa gitu. Nggak bisa, bikin loncatan-loncatan. Harus ada loncatan. Pakai kesempatan ini, dan itu kan semua kendaraan ya. Kendaraan. Gitu. Dan tetap cinta itu ya, apa namanya, budaya dalam negeri. Okay. Tapi semakin kita explore keluar, semakin kemudian kita merasa diri kita berharga. Betul. Gitu, punya kan? karakter, punya jati diri, identitas. Nah, kembali lagi sedikit sebelum diakhiri. Debbie dengan bahasa gaulnya, ya dengan kamus bahasa gaul kamu apa judulnya? Ya, dengan kamus bahasa gaul ini kan kamu juga melakukan loncatan di dalam bidang bahasa. Coba, ya kan? Kamu membuka era baru. Siapa bilang nggak boleh gaya bahasa kayak kamu? Kamu kan membentuk komunitas sendiri. Betul. Ya. Nah, ini bagian dari kreativitas. Kreativitas itu kan bisa dalam segala bidang, di dalam bidang tanaman, dalam bidang otomotif, bidang fashion, dan kamu dalam bidang bahasa yang orang lain nggak sempat kepikiran begitu. Ya, jadi nanti kalau saya yang akan interview kamu suatu hari, kamu yang harus bercerita. Kepikiran dari mana tuh? Kok bisa mau kotak-katik bahasa sampai punya kamus yang udah di reprint lagi? Reprint lagi. Gitu. Oke, Sami. Makasih banget, banyak pelajaran ya yang kita dapatkan dari Samuel Watimena. Dan semoga Sami pokoknya sehat-sehat terus. Amin. Sam, kita sehat sama-sama sehat Sama-sama terus ya. sehat terus. Silakan diminum terus. Terus terima terus, kasih juga buat Tawa Teras Cafe yang sudah menyediakan tempat untuk kita. Thank you minyak, makanannya endol, minumannya juga. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jadi jangan lupa ya di like, subscribe, terus di share. Jangan lupa dihidupkan bell notifikasinya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Delman Go. Delman Go! Debbie dan Elman